Oke guys, welcome back to our channel di Big and Bob bersama gua Upa Bom Bom dan gua Kibo Sensei. Iya. Oke, di edisi Serba Mambo kali ini kita bakal ngebahas soal sesuatu yang bisa bikin kalian bergosbamria nih, anjay, gosbamria. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang emang aslinya tuh creepy dan spooky. Jadi pesetin Bob ya. Jadi oh iya, jangan. Nggak bagus dengeran si Bob umur nih. Oke, kali ini kita akan ngebahas soal SCP. Ya, apa nih Bo SCP nih? Jadi buat kalian yang nggak asing nih buat dengan SCP ini pasti tahu dong ya apa si SCP itu tuh. Tapi nih guys, buat kalian yang masih belum pernah dengar, kita jelasin singkat nih. Ya. Oke, jadi SCP itu adalah singkatan dari Secure, Contain, and Protect. Maksudnya adalah SCP itu adalah sebuah organisasi yang bertugas untuk melakukan penanganan terhadap benda-benda dan makhluk-makhluk yang memiliki anomali tertentu dan dianggap dapat mengancam normalitas dunia kita. Betul. Nah, jadi mereka ini konon didanai oleh negara-negara di seluruh dunia secara rahasia. Nah, ini gue bakal jelasin soal SCP-nya ini. Yang pertama secure. Jadi sesuatu artinya nih itu mengamankan. Jadi maksudnya pihak SCP ini berhak untuk mengamankan setiap benda atau makhluk yang telah mereka simpan dari media-media tertentu yang dapat mengancam keberadaan mereka. Maksudnya kayak wartawan, jurnalis kayak gitu. Nah, yang kedua nih Contain itu artinya mengandung atau disimpan sih sebenarnya, menyimpan maksudnya. Maksudnya pihak SCP itu berhak untuk menyimpan dan mengkarantina setiap benda atau makhluk tersebut sehingga mereka tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan dunia kita nih. Nah, yang P-nya itu terakhir. Oke, P itu sesuatu artinya ya, protect. Maksudnya pihak SCP itu berhak untuk melindungi setiap objek yang sudah dikarantina dari ancaman-ancaman tertentu termasuk manusia. Jadi sehingga manusia itu nggak dapat menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri gitu kan. Nah guys, setiap objek-objek di SCP itu selalu diberikan kelas berdasarkan pengaruh dan sikap mereka terhadap keberadaan manusia guys ya. Jadi ada yang bersifat aman nih hingga yang paling berbahaya ya. Jadi kelas-kelasnya tuh ya kayak gini lah pokoknya. Nah yang pertama nih safe ya. Jadi safe itu merupakan prosedur SCP atau objek karantina SCP yang aman dan tidak berbahaya nih. Kalaupun berpengaruh bagi manusia, biasanya berpengaruhnya tuh tidak banyak berdampak gitu kan. Jadi masih aman lah ya kategorinya. Yang kedua tuh ada Euclid. Jadi Euclid itu merupakan prosedur SCP atau objek karantina SCP yang sudah dicampurkan dengan komponen mesin, zat-zat kimia berbahaya, dan bahan-bahan lainnya. SCP kelas Euclid ini ada yang memiliki sifat berbahaya, tapi ada juga yang nggak berbahaya. Terkadang si SCP kelas ini juga memiliki perilaku yang agak-agak sulit ditebak, random jadinya. Random ya. Ya lu. Anjir. Nah yang ketiga ini ada Keter nih ya. Keter atau Keter? Keter batasan. Keter. Jadi merupakan produk SCP atau objek karantina SCP yang memiliki bentuk aktivitas permusuhan pada manusia yang paling aktif nih. Paling galak nih. Iya, paling galak. Jadi tuh mereka juga membenci manusia dan terkadang mencoba menghancurkan manusia dengan berbagai macam cara nih ya. Jadi intinya tuh SCP kelas Keter ini adalah objek SCP yang paling berbahaya ya. Jadi sistem karantina juga paling kompleks gitu kan. Jadi ya pokoknya itu kayak yang kelasnya tuh udah kelas-kelas yang paling bahaya lah pokoknya kan. Ganas gitu ya. Jadi mengancam kehidupan manusia mungkin ya. Kayak gitu. Oke guys, barusan seputar penjelasan singkat SCP ya. Nah sekarang kita masuk nih ke apa aja sih makhluk-makhluk atau entitas yang diklaim sebagai SCP itu. Dan ini 5 entitas SCP yang paling GG menurut kita. Yang pertama SCP-173 atau 173 aka atau alias The Sculpture. SCP-173 itu adalah objek buatan berbentuk patung yang dibuat oleh salah satu pembuat patung terkemuka di dunia yang kita nggak ketahuan nih namanya siapa nih. Cuman mereka mengklaim ini pematung yang terkenal lah katanya. Jadi dia menggunakan bahan bakunya itu dari organ tubuh manusia, tapi nggak disebutin aja tuh apa-apa aja gitu kan. Si SCP-173 ini terdiri dari beberapa organ manusia yang berbeda. Jadi awalnya patung ini diciptakan sebagai hadiah nih untuk SCP Foundation. Jadi entah dengan alasan apa nih si pengirim ini mengirim ini kepada organisasi SCP Foundation. Yang awalnya patung ini terlihat sama aja sih kayak patung-patung biasa gitu kan. Tapi beberapa waktu kemudian tuh mulai muncul beberapa keanehan setelah menerima patung ini si SCP Foundation-nya. Salah satunya ini adalah beberapa ahli atau peneliti mengaku mendengar sebuah suara dari dalam patung ini yang terdengar nggak masuk akal ya, agak absurd gitu. Jadi kayak suara mengerang, menangis, mendesak. Pikiran. Iya benar. Nah selain itu hal aneh yang paling mencolok tuh dari patung ini adalah patung ini mampu bergerak atau berpindah dengan sangat cepat dalam kejapan mata. Gila kayak Quicksilver gitu kalau di X-Men ya. Gitu kan. Jadi tragedi pertama yang disebabkan oleh patung ini tuh adalah mematahkan leher 14 orang observator yang meneliti patung ini dalam satu kejapan mata. Gila. Jadi sekali
udah kelar tuh semua tuh. Nah berarti ini termasuk yang berbahaya ya? Sebenarnya masuknya di bahaya deh, cater nih kayaknya. Iya nih. cater kayaknya, karena ya bisa ngebunuh sampai 14 orang gitu kan. Iya. Mematahkan leher otomatis mati kan? Mati, matain leher, kedip mata, dan Iya, si kamera bisa tuh nggak mampu nangkap gerakannya. Iya pakai keren banget sih nih. Iya. Nah yang kedua nih ada SCP-957 ya, aka Debating. Debating. SCP-957 adalah entitas humanoid atau manusia buatan ya, yang sampai saat ini tuh berada dalam sebuah rumah yang benar-benar tuh dirahasiakan banget gitu kan. Nggak ketahuan tuh di mana dia. Jadi dia untuk menjaga agar subjek tidak mendekati manusia sebagai langkah keamanan. Nah, organisme langka ini tuh memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan berat 75 kilo ya, dan nampaknya dari data yang didapat nih, objek tidak memiliki organ internal seperti yang diamati melalui lubang besar di badan ventralnya. Jadi dia nggak punya internal organ ya? Nggak ada usus, nggak ada usus, nggak ada lambung. Nggak ada lambung, ngeri gitu ya. Nah, selain itu SCP-957 tuh tidak memiliki persamaan layaknya manusia normal ya, karena subjek tidak membutuhkan makan ataupun tertidur. Wih, gila. Irit dong hidupnya. Irit banget, nggak usah makan, nggak usah tidur, enak banget. Iya, nggak enak lah. Tidur tuh enak tuh. Oh iya. Ya dari data yang berhasil dikumpulkan ini dapat disimpulkan bila SCP-957 mampu untuk berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia normal. Nah, bahkan berada di tahap pasif layaknya manusia yang beradab ya kan, kayak bangsawan lah modelnya kayak gua gitu kan. Iya. Oke kan, tetapi subjek ini tuh lebih memilih untuk berbicara menggunakan bahasa yang belum diketahui gitu kan. Kemungkinan bahasa yang digunakan akan mengungkap banyak makhluk humanoid sepertinya gitu kan. SCP Foundation tuh sedang mengembangkan bahasa yang digunakan gitu. Jadi si SCP Foundation tuh kayak lagi meneliti bahasanya dia ya. Bahasanya yang dipakai si SCP-957 ini gitu kan. Kemungkinan tuh kayak bahasa sama SCP kali ya. Mungkin ya, jadi geng-gengan mereka doang, circle mereka doang yang tahu ya. Jadi kemudian nih, meskipun SCP-957 ini nggak menunjukkan gejala bermusuhan, namun mereka tidak pernah menerima wawancara ataupun pengujian terhadap safety yang ditawarkan oleh SCP Foundation. Jadi si 957 ini nggak pernah diwawancara langsung nih sama si orang-orang peneliti dari SCP-nya. Iya, beresiko lah. Resiko mungkin ya. Oke, bahkan mereka juga pernah nulis nih di secari kertas. Jadi si 957 ini, si Baiting ini pernah menulis di secari kertas yang dimana isinya mengatakan bahwa apa yang sedang menahannya sebenarnya tidak berarti apa-apa. Hal itu secara gamblang menyatakan jika SCP Foundation bisa saja dimusnahkan oleh SCP-957 kalau mereka mau gitu kan. Tapi mereka masih dokem aja nih. Ya masih belum waktunya mungkin. Mungkin belum waktunya ya. Iya benar. Jadi SCP tipe ini nih memiliki ketertarikan pada sebuah bangunan dengan sedikit penghuni. Jadi mereka tuh lebih nyari bangunan yang orang-orangnya dikit kali ya. Enggak kosong dikit kali ya. Orangnya penghuninya dikit gitu kan. Mereka akan langsung menghipnotis penghuni-penghuni tersebut dengan cara langsung menyentuhnya ke pusat memori korban. Setelahnya, korban ini akan mengalami kebutaan berkepanjangan di mana korban tidak mampu untuk mengingat atau melihat dalam kurun waktu kurang lebih 4 jam. Iya betul. Nah, jadi saat itu si SCP akan melakukan aksinya, yaitu mereka seolah-olah akan memasukkan memori baru dan akan membuat korbannya merasa bahwa si 957 ini terlihat seperti orang yang dikenal. Mungkin teman, keluarga, pacar gitu kan. Jangan lu SCP-957. Gue 957,2. Ya kan, ya siapa tahu kan di antara kita tuh ada SCP-957 gitu kan yang nyamar gitu kan, kita tidak tahu kan. Kalau lu sih nggak mungkin, karena dia kan tadi dibilangnya beratnya paling 75 kilo. Nah, kan kemungkinan karena gue ngasih informasi ke lu bahwa beratnya udah dah. Oke. Jadi ya setelah itu kan jadi abis itu tuh si korban tuh terhanyut tuh dalam sistem kebutaan permanen yang terdapat dalam statistik otaknya. Jadi abis dihipnotis segala macam, jadi lu buta tuh, lu nggak tahu nih depan ini realita apa virtual nih gitu kan. Jadi abis itu si SCP-957 ini akan terus memantau korbannya yang dalam mana fase ini tim khusus dari SCP Foundation tidak mampu menembus pertahanan yang dibuat oleh si SCP-957 karena dia mengeluarkan mekanisme pertahanan alaminya, yaitu semacam zat asam berbahaya yang dapat disemburkan. Jadi bisa nyembur ya, bisa nyembur. Pocong. Iya, pocongnya Ki SS. Jadi kalau misalkan si SCP udah dapat mangsanya nih, dia bakal bertahan mungkin ya gitu kan sampai tujuan dia selesai gitu kan. Jadi walaupun lu dari SCP Foundation sendiri itu nggak bisa ya buat nanganin gitu kan. Pro lah kayaknya. Ya, mungkin dia lebih pro kali ya. Jadi yang ketiga ini ada SCP-096 ya, aka The Shy Guy. Shy Guy. Jadi SCP-096 tuh merupakan makhluk humanoid dengan tinggi sekitar 2,38 meter. Wih, detail. Detail banget anjay.
Nah, subjek menunjukkan massa otot yang sedikit. Dengan analisis awal, massa tubuh menunjukkan malnutrisi ringan gitu kan. Jadi kurang makan kali kurang ya? makan. Dengan tidak proporsional dengan bagian tubuh subjek lainnya. Nah, dengan perkiraan panjang masing-masing sekitar 1,5 meter gitu kan. Jadi sebagian besar kulitnya tuh tidak memiliki pigmentasi tanpa adanya tanda-tanda bulu di tubuhnya. Berarti dia nggak punya bulu. Nah, rahang SCP-096 ini bisa terbuka hingga 4 kali ukuran manusia pada umumnya. Bisa gila. makan orang aja. Bisa, bayi orang. Iya benar. Dan mengeluarkan suara yang memekakan telinga gitu kan hingga menyebabkan ketulian. Fitur wajah lainnya tetap mirip dengan manusia pada umumnya dengan pengecualian mata juga tidak memiliki pigmentasi. Jadi matanya tuh putih aja kali ya. Nah, belum diketahui nih apakah SCP-096 ini buta atau tidak gitu kan. Subjek tidak menunjukkan tanda-tanda fungsi otak yang lebih tinggi dan dianggap tidak berakal. Jadi rada-rada on. Jadi kalau lu kesel sama orang, 96 lu gitu kan. Oh iya benar. Apaan? Buta lu. Tapi ini masuknya udah bahaya juga ya. Bahaya sih. Oke, lanjut, Po. Oke, jadi ada sebuah laporan yang bocor nih yang menyatakan bahwa SCP-096 biasanya jinak Jika tidak diganggu. Nah, jika tidak diganggu. Jadi dengan sensor tekanan di dalam selnya menunjukkan bahwa subjek ini menghabiskan sebagian harinya itu cuma jalan-jalan keliling di dekat dinding sel, ya ke sel kontaminasi dia ya. Namun ketika seseorang melihat wajah SCP-096 ini, baik secara langsung atau melalui rekaman video dan foto, subjek akan memasuki tahap tekanan emosional yang cukup besar. Jadi dia emosi dia depresi gitu, marah atau gimana gitu kan. Nah, jadi si SCP-096 ini akan menutupi wajahnya dengan tangannya dan mulai berteriak, menangis dan mengoceh gitu kan. Dan nggak jelas jadinya, dia random aja gitu kan. Nah, setelah 1-2 menit si 096 ini akan berlari ke orang yang melihat wajahnya, yang selanjutnya akan mengeluarkan suara yang cukup memekakan telinga dan mencoba untuk menyerang orang tersebut. Jadi berkata dia nggak senang dilihat kali ya. Oke, serem juga sih itu. Oke, next aja ya. Next ya. Yang keempat nih ada SCP-745 ya, aka The Headlights. The Headlight. Yang di kepala nyala. Lampu kepala. Iya benar. Jadi makhluk ini pertama kali ditemukan di sebuah jalan yang jarang dilalui di sebelah selatan Meksiko ya. Nah, organisasi SCP kemudian mulai memburunya dengan cara mengepung titik-titik tertentu yang diperkirakan menjadi tempat persembunyiannya nih. Oh, jadi cari tuh sarang-sarangnya ya. Sarang si SCP-745 ini. Oke. Jadi SCP-745 ini adalah predator nokturnal ya guys. Malam dia keluarnya berarti ya. Jadi makhluk ini tuh tak punya organ senter penglihatan dan tulang tengkorak. Namun uniknya makhluk ini tuh punya semacam bagian di kepalanya yang dapat memancarkan sinar terang gitu kan. Jadi dia palanya tuh gak bisa nyala gitu. Kayak orang botak, licin. Iya, terus palanya nyala. Senter nyala palanya. Bener. Nah, sekujur kulitnya tuh berwarna hitam kelam tapinya. Kita tahu nih siapa. Tahu siapa. Ketika tengah berkomunikasi dengan sesamanya, kerap-kerip dan warna lampunya pun akan ikut berganti warna. Oh, jadi misalkan dia ketemu temennya jadi warna kuning palanya. Atau kerap-kerip kali ya. Kerap-kerip atau ketemu musuhnya jadi warna merah. Jadi kayak di diskotik. Entitas kelas Euclid ini dilaporkan dapat menahan serangan peluru dengan badannya. Wih, gila. Dan apabila terluka, dia dapat meregenerasi lukanya hingga sembuh total. Wih, mantep sih ini. Berasa kayak Wolverine kali ya. Iya, bener. Cuman nggak hitam aja kalau Wolverine ya. Ada beberapa netizen menyebutkan bahwa entitas ini tuh memiliki kemungkinan adalah sama dengan Chupacabra yang melegenda dan menjadi legenda masyarakat di Meksiko ya. Oh, legenda lokal. Chupacabra gue kayak pernah denger ya. Chupacabra. Kayak pernah, oh iya. Yang apa sih yang dia makan-makan kayak embe-embe apa? Oh iya, tahu gue pernah nonton filmnya. Yang modelnya kayak kupu-kupu ya? Bukan, kayak maksudnya kayak wolf ya. Kayak apa, serigala gitu. Oh iya. Iya, kupu-kupu itu serigala kan. Bukan. Oke, next adalah SCP-001 aka The Gate Guardian aka Dr. Clef. Ini yang paling GG nih gue bilang nih, paling keren. Namanya aja deh panjang kan, The Gate Guardian. The Gate Guardian. Dr. Clef juga. Dr. Clef juga. Tahu nggak guys, SCP ini adalah entitas dengan prosedur keamanan paling tinggi yang pernah diberikan oleh SCP Foundation. Jadi SCP Foundation sendiri memberi pernyataan bahwa tidak banyak yang bisa dipelajarin lebih jauh dari makhluk ini karena bahayanya yang bahkan jauh di luar nalar manusia. Nah, sampai saat ini entitas humanoid yang diberi julukan The Gate Guardian ini masih berada di tempat rahasia dan dilarang untuk mendekatinya. Tapi ada beberapa rumors nih, bocor nih kayaknya nih, yang menyatakan bahwa lokasi 001 ini berada di persimpangan Sungai Efrat dan Tigris, yang lokasinya tepatnya nggak dipublish ya. Oh. Jadi menurut pengakuan penemu SCP-001 yang pertama kali ini, dia menemukan sebuah gerbang megah khusus dengan corak dan ukiran Babilonia yang ada serat-seratnya dan dilingkarin dengan sebuah gulungan perisai dari laut mati. Gulungan perisai dari laut mati. Nah, menurut salah satu sumber nih, tidak ada manusia yang mampu memasuki gerbang tersebut gitu kan. Untuk mendekatinya saja tuh udah kayak mustahil gitu kan. Karena begitu kita mendekati gerbang tersebut nih, maka kita akan kembali ke tempat semula gitu kan. Jadi mirip amnesia sesaat lah gitu kan. Dan kita tiba-tiba tuh kayak yang melupakan
gerbang tersebut kayak. Oh, jadi kayak ini kali ya, jadi restart point gitu kali Iya, ya. kayak restart point. Checkpoint. Jadi sampai saat ini upaya untuk mendekati makhluk ini ya kayak Bom bilang tadi masih dibilang mustahil. Yang paling mendekati adalah penggunaan drone ya. Untuk mendekatin si SCP-001 ini. Tapi seperti yang kalian tahu guys, drone itu hancur berkeping-keping dan jatuh sebelum mendekati makhluk ini. Beberapa subjek tuh kayak menderita trauma kronis gitu. Jadi setelah mencoba memasuki gerbang itu dengan alat pendukung intercom. Oh. Dan terus-menerus menjerit bila mendengar kalimat tentang sebuah gerbang yang dijaga. Jadi satu hal yang hampir mendekati keberhasilan atau mungkin kegagalan yang lain nih, maksudnya adalah sebuah ekspedisi yang disebut dengan ekspedisi Code Omega 6 yang dilakukan untuk memperpendek jarak terhadap gerbang. Namun saat ekspedisi ini dilakukan, SCP-001 mengeluarkan sebuah suara dalam bahasa yang nggak dimengerti sama manusia. Kayak ini kali ya yang bahasa SCP lah. Bahasanya SCP itu kali ya. Dan kemungkinan itu, tapi dia bilang di sini nih, kemungkinan itu adalah bahasa Ibrani kuno yang sudah punah gitu kan. Jadi di bahasa itu mungkin sebuah ancaman-ancaman gitu ya guys ya. Gitu kan. Jadi meskipun data yang didapat dari makhluk ini masih sangat sedikit, tapi SCP Foundation berhasil menyimpulkan kalau makhluk ini pertama, memiliki sesuatu yang bercahaya yang diperkirakan adalah sayapnya. Cahaya itu muncul di bagian belakang dari makhluk ini. Gila. Itu. Yang kedua, memiliki sebuah senjata kuno yang menyerupai pedang atau pisau Arab kuno atau kita biasa sebutnya scimitar. Yang tingkat kepanasannya tuh super duper ekstrim tuh guys. Gila, Nah, sampai saat ini nih, si yang ketiga nih, sampai saat ini nih si SCP-001 ini atau Dr. Clef atau The Gate Guardian ini hanya diem doang deh. Diam berdiri, terusnya palanya nunduk. Terusnya kayak lagi doa gitu dengan pedangnya tertancap di depannya. Jadi pedangnya dibalikin ke bawah, tancap dia berdiri nunduk gitu kan. Kayak ya lagi dokem aja gitu. Nah, yang terakhir nih, SCP Foundation mengira kalau Dr. Clef bertugas untuk menjaga gerbang suci itu. Nah, pertanyaan gua, kenapa disebut gerbang suci? Ya karena itu suci. Belum dinodai ya. Nah, jadi sampai saat ini nih, tindakan yang bisa dilakukan adalah cuman pengawasan dan pengamatan dari jarak radius 10 km. Anjir, jauh dong tuh. Gila, jauh banget, gila. Nah, jadi 10 km itu dari pusat di mana si 001 ini atau si Dr. Clef ini berada. Iya, benar. Oke guys, jadi itu dia ya bahasan dari 5 SCP yang paling GG nih menurut kita nih. Jadi kita langsung tutup dulu di edisi Serba Mambo kali ini. Oh iya, satu lagi guys. Jadi SCP ini adalah sebuah karya fiksi ilmiah yang kita nggak tahu nih kebenaran apa enggak. Mungkin jadi itu emang benar-benar real ilmiah gitu, atau tidak gitu. Ya, real atau tidaknya kita nggak tahu ya. Guys, buat kalian yang ingin komen, bertanya dan memberikan saran maupun kritik, silakan ketik di kolom komentar dan jangan lupa ya subscribe dan like-nya. Oke, gua Bom dan gua Main Bob. See you on our next video.